warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hovifa, berasal dari kelas PAI 3B. Di sini saya sebagai salah satu pemateri yang berasal dari kelompok 7 yang akan membahas materi yang berjudul dengan Pendidikan Islam pada Masa Kekaisaran Ottoman atau Turki Utsmani. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang sejarah terbentuknya Turki Utsmani. Sejarah Turki Utsmani dimulai dengan peristiwa agung yang notabene menunjukkan kepahlawanan dan kesatriaan mereka. Bangsa Turki Utsmani berasal dari keluarga Kabey, salah satu kabilah Al-Ghaz Al-Turki yang mendiami daerah Turkistan. Turki Utsmani merupakan salah satu kabilah kecil di Asia Tengah yang telah dikalahkan oleh Mongol di bawah pimpinan Ertugrul, kepala suku Turki Utsmani menyusuri Asia Tengah berdekatan dengan Ankara. Setelah Ertugrul meninggal dunia pada tahun 1281 Masehi dalam usia lebih dari 90 tahun. Kemudian, kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Utsman. Utsman dikenal sebagai pemimpin yang mempunyai keberanian luar biasa untuk mengalahkan kabilah atau dalam setiap melakukan penaklukan. Pada tahun 699 Hijriah atau pada tahun 1299 Masehi, Daulat Saljuki lenyap ditaklukkan oleh pasukan tentara Mongol, dan pada tahun itu Utsman pun segera memproklamasikan kemerdekaan wilayahnya dengan nama Kesultanan Utsmani yang terambil dari namanya sendiri Utsman. Atas pernyataannya itu, maka pembesar Saljuki datang dan membaiat serta memohon perlindungan kepadanya. Begitu juga para pejuang yang menentang kehadiran Mongol, para sufi, sebagian para ulama, dan bangsa Turki sendiri berdatangan untuk membaiatnya, sehingga seluruh akses bekas wilayah Kesultanan Saljuki menjadi wilayah kekuasaan Utsmani, dan seluruh kaum muslimin menyatakan tunduk, patuh, dan memohon perlindungan kepadanya dari kekejaman Mongol. Selanjutnya, sejarah pun mengabdikan dan mencatat bahwa sejak Turki Utsmani tampil di gelanggang politik internasional, tidak ada lagi pasukan tentara Islam yang mengangkat senjata melawan tentara musuh umat Islam Bizantium, kecuali hanya tentara Utsmani. Dalam sekian lama kekuasaannya itu, sekitar 625 tahun berkuasa, tidak kurang dari 38 sultan. Rekayasa ini berdiri mengangkang di Bosporus, satu kakinya di Asia dan kaki lainnya di Eropa. Perluasan wilayah yang ia taklukkan menjadikannya tidak hanya pewaris kekaisaran Bizantium, tetapi juga berkat hancurnya Mamluk mewarisi kekhalifahan Arab. Pewarisan tanah dari timur dan barat ini diimbangi dengan pewarisan berbagai pemikiran dan gabungan dari berbagai peninggalan. Itu bisa jadi merupakan fakta yang paling nyata dalam sejarah Turki Utsmani. Sistem pendidikan Islam pada masa Turki Utsmani. Setelah Mesir jatuh di bawah kekuasaan Utsmaniyah Turki, lalu Sultan Salim memerintahkan supaya kitab-kitab di perpustakaan dan barang-barang berharga di Mesir dipindahkan ke Istanbul. Anak-anak Sultan Mamluk, ulama-ulama, pembesar-pembesar yang berpengaruh di Mesir, semuanya dibuang ke Istanbul. Bahkan juga Khalifah Abbasiyah sendiri dibuang ke Istanbul setelah mengundurkan diri sebagai khalifah dan menyerahkan pangkat khalifah itu kepada Sultan Turki. Setelah Sultan Salim wafat, lalu digantikan oleh anaknya, Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Puncak keemasan Turki Utsmani pada masa pemerintahan Sulaiman I yang terkenal dengan sebutan Sulaiman Agung dan Sulaiman Al-Kanuni. Era kepemimpinan Utsmani dianggap sebagai era kekhalifahan Utsmani yang paling jaya berkat kebangkitan sains yang diikuti penemuan ilmiah dan geografis Eropa. Sementara Khilafah Utsmani telah meninggalkan jauh negara-negara Eropa di bidang militer, sains, dan politik. Sultan Sulaiman meninggal pada tahun 974 Hijriah atau pada tahun 1566 Masehi. Khilafah mulai mengalami kemerosotan terus-menerus. Pada masa Utsmaniyah Turki, pendidikan dan pengajaran mengalami kemunduran, terutama di wilayah-wilayah seperti Mesir, Baghdad, dan lain-lain. Hal ini terjadi pada saat akhir-akhir pemerintahan Sultan Sulaiman. Walaupun banyak masjid dan madrasah didirikan oleh para Sultan Utsmaniyah, terutama di Istanbul dan Mesir. Namun,
tingkat pendidikan dan pengajaran itu tidak mengalami perbaikan dan kemajuan sedikit pun. Seperti halnya pada masa kekhalifahan terdahulu, dana pendidikan ditanggung oleh negara. Dalam hal ini, pemerintahan Turki Utsmani, demikian pula pada masa itu. Banyak juga perpustakaan yang berisi kitab-kitab yang tidak sedikit bilangannya. Tiap-tiap orang bebas membaca dan mempelajari isi kitab itu. Bahkan banyak pula ulama, guru-guru, dan ahli sejarah dan ahli syair pada masa itu. Tetapi mereka itu hanya mempelajari kaedah-kaedah ilmu agama dan bahasa Arab, serta sedikit ilmu berhitung untuk membagi harta warisan dan ilmu mikat untuk mengetahui waktu sholat. Mereka tidak terpengaruh oleh pergerakan ilmiah di Eropa dan tidak pula mengikuti jejak zaman kemajuan dunia Islam pada masa Harun al-Rasyid dan masa Al-Ma'mun, yaitu masa keemasan dalam sejarah Islam. Tujuan pendidikan pada masa Turki Utsmani tidak lagi semata kemaslahatan umat dan negara, namun ilmu hanya dijadikan sebatas kekayaan intelektual atau hanya untuk mencari rezeki atau mendapatkan materi. Karena kondisi di kalangan ulama maupun kaum intelektual mengalami kejumudan berpikir dan stagnan. Kejumudan di sini artinya yaitu kebekuan dalam berpikir. Mereka mengalami kebingungan dalam menentukan sikap untuk mempelajari apa yang berasal dari Eropa. Di samping daulah memandang keliru, mengeluarkan kebijakan-kebijakan atau hukum-hukum, tidak berpikir mendalam tentang ideologi atau mabda, tidak menggerakkan pemikiran dan melakukan ijtihad, tidak memecahkan problem-problemnya menurut hukum-hukum yang bersumber dari akidah Islam, dan tidak menerima ilmu dan industri. Sehingga daulah pun tertinggal oleh negara-negara lain, yaitu Eropa, dalam kemajuan materi dan ilmu. Adapun materi pengajaran atau kurikulumnya yang diajarkan di masjid-masjid dan madrasah-madrasah, yaitu pendidikan agama seperti ilmu fikih, tafsir, bahasa Arab, dan lain-lain. Sedangkan metode pengajarannya masih bersifat tradisional, yaitu dengan menghafal matan-matan. Sehingga pada masa pergerakan yang terakhir, masa pembaharuan pendidikan Islam di Mesir dan Syria pada tahun 1220 Hijriah telah dimulai dan diadakan perubahan sistem di sekolah-sekolah atau madrasah dengan memasukkan pelajaran umum. Sedangkan di masjid-masjid masih menurut sistem lama. Adapun tingkat-tingkat pengajaran di Turki adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tingkat rendah selama 5 tahun. Yang kedua yaitu tingkat menengah atau SMP selama 3 tahun. Yang ketiga yaitu tingkat menengah atas atau SMA selama 3 tahun. Dan yang terakhir yaitu tingkat tinggi atau universitas selama 4 tahun. Pengajaran di kelas 4 dan tingkat rendah diajarkan ilmu agama jika mendapatkan izin dari orang tua murid. Begitu juga diajarkan agama di kelas 3 sekolah menengah pertama jika diminta oleh orang tua murid. Selain itu, ada juga sekolah Imam Chatib atau sekolah agama 7 tahun. 4 tahun pertama pada tingkat menengah pertama dan 3 tahun pada tingkat menengah atas. Murid-murid yang diterima masuk sekolah Imam Chatib ialah murid-murid tamatan sekolah tingkat rendah selama 5 tahun. Untuk melanjutkan dari sekolah Imam Chatib, didirikan Institut Islam di Istanbul pada tahun 1959 dan pengajarannya berlangsung selama 4 tahun. Dasar-dasar pengajarannya adalah sebagai berikut: tafsir, hadis, bahasa Arab, bahasa Turki, filsafat, kebudayaan Islam, ilmu bumi, dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anggreni, mahasiswa PAI kelas 3B. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan materi yang berjudul Pendidikan Islam di Masa Kekaisaran Ottoman atau Turki Utsmani. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi bagian C, yaitu perkembangan pendidikan masa Turki Utsmani. Melihat perkembangan sejarah panjang Turki Utsmani, maka penulis akan membagikan pendidikan masa ini dalam 2 periode, yaitu zaman pertengahan dan zaman modern. Zaman pertengahan atau Utsman
I 1300 sampai Pra Mahmud II 1808. Meninjau perkembangan pendidikan Islam Utsmani tidak lepas dari setting budaya dan kondisi sosial politiknya. Keseluruhan kebudayaan Turki merupakan campuran dari aneka ragam elemen yang berbeda-beda. Orang-orang Turki Utsmani memang dikenal sebagai bangsa yang suka dan mudah berasimilasi dengan bangsa asing dan terbuka untuk menerima kebudayaan luar. Sebagai bangsa berdarah militer, Turki Utsmani lebih banyak memfokuskan kegiatan mereka dalam bidang kemiliteran. Sementara dalam bidang ilmu pengetahuan mereka kelihatan tidak begitu menonjol. Kehidupan keagamaan merupakan bagian terpenting dalam sistem sosial dan politik. Hal ini disebabkan agama memang merupakan landasan dalam pemerintahan Islam. Pihak penguasa sangat terikat dengan syariat Islam sehingga ulama mempunyai kedudukan tinggi dalam negara dan masyarakat. Mufti sebagai pejabat urusan agama tertinggi berwenang memberikan fatwa resmi terhadap problematika keagamaan yang dihadapi masyarakat. Kegiatan tarekat Maulawi berpengaruh besar di kalangan penguasa. Pada masa ini, lapangan ilmu pengetahuan menyempit. Madrasah adalah salah satunya lembaga pendidikan umum dan di dalamnya hanya diajarkan pendidikan agama. Maka bila ada sarjana-sarjana besar tertentu dan pemikir-pemikir orisinil yang muncul dari waktu ke waktu adalah istimewa dalam dirinya dan tidak banyak menimba ilmu mereka dari kurikulum yang resmi. Kenyataannya bahwa pada abad-abad pertengahan akhir hanya menghasilkan sejumlah besar karya-karya komentar dan budaya, bukan karya-karya orisinil. 2. Zaman modern atau Mahmud II 1808 sampai Abdul Majid 1922. Secara praktis di Ottoman terjadi stagnasi bidang ilmu dan teknologi serta kemajuan militer Utsmani tidak diimbangi dengan sains. Ketika pihak Eropa berhasil mengembangkan teknologi persenjataan, pihak Utsmani menderita kekalahan ketika terjadi kontak senjata dengan mereka. Kemudian eskalasi konflik semakin kuat di Ottoman, baik eksternal berupa tantangan kemajuan musuh lama Eropa maupun konflik internal, seperti terjadinya pemberontakan di berbagai wilayah yang ingin melepaskan diri dari Utsmani. Perselisihan di tubuh Janissary, merosotnya moralitas penguasa, dan turunnya perekonomian negara. Sultan Mahmud II melakukan upaya pembaruan dalam bidang pendidikan dengan mencoba memperbaiki kondisi sistem pendidikan madrasah yang ada saat itu, hanya mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan agama, dengan mencoba memasukkan ilmu-ilmu pengetahuan umum. Maka ia mulai mendirikan 2 sekolah pengetahuan umum, yaitu Maktabi Ma'rif atau sekolah pengetahuan umum, yang bertujuan mendidik para siswa menjadi pegawai, dan Maktabi Ulum atau sekolah sastra, sekolah yang sengaja disediakan untuk menyediakan para penerjemah demi keperluan pemerintah. Adapun siswa dari kedua sekolah tersebut adalah siswa terbaik dari madrasah-madrasah tradisional. Kedua madrasah itu diajarkan bahasa Prancis, ilmu bumi, ilmu ukur, sejarah, dan ilmu politik di samping bahasa Arab. Masa Sultan Abdul Hamid II atau diangkat 1876 Masehi, di tengah pergolakan politik Utsmani dan pro kontra sistem pemerintahan dengan kelompok pembaharu Utsmani muda, Sultan Hamid memanfaatkan
memanfaatkan kemajuan Barat dalam bentuk khusus untuk kepentingan seluruh sektor kehidupan yang dianggap yang memerlukan ahli-ahli dari luar. Ia mendirikan universitas ilmu pengetahuan, sastra, hukum, atau kantor kepemilikan rakyat, akademi kesenian, sekolah-sekolah tinggi di bidang perdagangan, pertanian, kedokteran, hewan, kehutanan, perkembangan perdagangan luar negeri, perguruan tinggi, sekolah menengah luar biasa seperti sekolah luar biasa untuk tunawicara, tunarungu, tunanetra. Juga membangun sekolah tingkat persiapan menengah di setiap pelosok negeri. Sekolah tinggi setingkat universitas setiap kota, yaitu Damaskus, Bayeux, Salonika, Konya, dan lain-lain, serta mengirim delegasi ilmiah ke Prancis dan Jerman. Pemikiran Turki muda inilah yang memecah belah kaum muslim dengan didikannya tersebut menanamkan paham nasionalisme ke setiap rakyat Turki. Mereka menganggap bahwa bangsa Turki lebih baik dari negeri-negeri lainnya, serta lebih baik dari seluruh kaum muslimin lainnya. Pada tahun 1905, Sultan Abdul Hamid dijatuhkan dan digantikan oleh saudaranya Sultan Mehmed V. Dalam iklim politik yang tidak stabil bersama parlemennya, Sultan mengadakan pembaharuan di berbagai bidang seperti administrasi, transportasi, pelayanan umum, dan pendidikan mendapat perhatian khusus. Sekolah-sekolah dasar dan menengah baru didirikan untuk mengatasi kebutuhan tenaga guru, dibuka pula-pula sekolah guru, kaum wanita bebas memilih sekolah hingga bermunculan dokter-dokter dan hakim-hakim dari wanita. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Galuh Putri Larswati dari kelas PAI 3B. Pada kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan poin yang terakhir, yaitu kemunduran pendidikan pada masa Turki Utsmani. Turki Utsmani mengalami masa kejayaan sejak permulaan sampai masa pemerintahan Sulaiman, dan setelah Sulaiman, Utsmaniyah mengalami kemunduran. Turki Utsmani terjerumus dalam suatu krisis internal yang sangat membahayakan eksistensinya. Krisis yang sebetulnya sudah mulai nampak pada akhir masa pemerintahan Sultan Sulaiman. Itu lebih menjadi parah lagi selama masa peperangan yang telah menghabiskan baik tenaga maupun biaya. Meskipun krisis itu dapat diatasi, tetapi telah menjerumuskan Turki dalam kondisi yang lemah. Ada dua faktor utama yang menyebabkan kemunduran Khalifah Utsmaniyah, yaitu yang pertama, faktor buruknya pemahaman Islam. Yang kedua, faktor kesalahan dalam menerapkan Islam. Sesungguhnya buruknya pemahaman dan kesalahan dalam menerapkan Islam ini bisa diperbaiki ketika Khalifah Utsmaniyah dipegang oleh orang yang kuat dengan keimanannya yang tinggi. Namun, sayangnya tidak dimanfaatkan dengan baik. Hal ini memiliki dampak negatif yang sangat besar terhadap sikap politik daulah dan perilaku umat. Daulah Utsmaniyah menyanyiakan berbagai penemuannya, ilmu dan industri yang menyebabkan pemahaman umat tentang Islam semakin buruk. Kondisi pada gilirannya akan mengubah umat menjadi kumpulan manusia yang memiliki pemikiran yang saling bertentangan. Para penguasa Turki Utsmani tidak mampu memastikan pilihan terhadap suatu pemikiran. Umat berpaling dan tidak mau mengambil sarana-sarana kemajuan materi yang berbentuk ilmu dan berbagai industri. Akibatnya, negara benar-benar lemah hingga tak mampu berdiri dan menjaga dirinya. Kelemahannya menimbulkan keberanian musuh Islam mengkarat-karat negara Islam dan
menjadi kekeratan kecil, sementara negara tidak kuasa menolak dan justru menerimanya dengan pasrah. Kelemahannya juga menimbulkan keberanian pada misionaris untuk melancarkan serangannya terhadap Islam dan mengatasnamakan ilmu. Yang terakhir yaitu kesimpulannya, kejayaan Turki Utsmani yang pemerintahnya paling lama berkuasa tidak diimbangi oleh perkembangan sains dan teknologi. Pada masa pendidikan dan pengajaran mengalami kemunduran. Di sisi lain, negara telah membangun fasilitas tempat belajar dan dana pendidikan dibiayai oleh pemerintah Turki Utsmani. Namun ulama dan kaum intelektual mengalami kemajuan berpikir dan stagnasi. Kondisi ini terjadi karena negara tidak menggerakkan pemikiran dan melakukan ijtihad, sementara madrasah yang telah ada lebih banyak diisi dengan kegiatan tarekat-tarekat dan pelajaran pun terbatas, materi agama dan sistem studi tekstual dan hafalan. Bukan pemahaman apalagi telah kritis hingga pada masa pembaharuan pendidikan Islam mulai diadakan perubahan di madrasah-madrasah dengan memasukkan pelajaran umum. Adapun faktor utama kemunduran dan kehancuran Turki Utsmani adalah buruknya pemahaman keislaman dan kesalahan dalam penerapannya. Turki Utsmani kegiatan ijtihad terhenti menyebabkan kebukuan berpikir, jumud dan stagnan sehingga pada saat Eropa mengalami kemajuan dengan berbagai penemuan sains dan industri, umat mengalami kebingungan untuk mengambil atau tidak yang berasal dari barat karena tidak mampu membedakan antara ilmu dan sakofah, antara hadarah dan madaniyah. Serta dalam tubuh pemerintah Turki Utsmani telah terjadi konspirasi barat bersama agennya Mustafa Kemal Atatürk yang menyebabkan keruntuhan Khalifah Islamiyah pada 3 Maret tahun 1924. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.